Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para sahabat, jual beli itu ada tiga. Yang pertama disebut dengan istilah bai'u ainil musyahadah, jual beli barang fisik yang bisa disaksikan secara langsung. Yang kedua ada bai'u ainil mausufin fil dhimmah, yaitu jual beli dengan menyebutkan karakteristik dari barang yang diperjualbelikan. Terus yang ketiga ada bai'u ainil ghaibah, jual beli barang fisik yang ghaib. Ghaib itu artinya tidak ada atau yang tidak tampak. Nah, untuk yang bai'u ainil ghaibah ini nanti ada pembagiannya itu ada dua. Yang pertama adalah bai'u ainil lam yusyahid, maksudnya adalah bahwasanya jual beli sesuatu yang belum dilihat, jual beli sesuatu yang belum disaksikan atau belum dilihat semacam ini. Pada dasarnya ainnya itu ada, tapi cuman barangnya itu belum pernah disaksikan oleh pihak pembeli. Terus jadi akad yang barusan ini agak menyerupai dengan bai'u ainil mausufin fil dhimmah. Nah, selain belum pernah disaksikan, mungkin juga disebabkan karena faktor barang tersebut belum dicetak, sehingga kemudian barangnya itu pengadaannya adalah menyerupai sebuah akad pesan. Makanya kemudian ada istilah bai'u bai' salam atau istilah akad inden dan sebagainya. Akad inden ini masuk dalam rumpun akad istisna kalau dalam madhab Hanafi. Para sahabat sekalian, untuk bai'u ainin lam yusyahid atau bai'u ainin ghaibah ini, selain ada bai'u ainin lam yusyahid, ada juga bai'u ma'dum, yaitu jual beli barang sesuatu yang memang benar-benar tidak ada. Untuk yang kategori yang masuk dalam rumpun yang benar-benar tidak ada ini, yang hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan. Soalnya sifatnya ketiadaan ini adalah ketiadaan baik itu secara fisik maupun tidak mungkin untuk diadakan, sehingga kemudian disebut dengan istilah bai' ma'dum, yaitu jual beli barang fiktif. Para sahabat sekalian, untuk jual beli yang pertama tadi, jual beli ainil musyahadah, itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat optimalnya adalah dengan jalan adanya ru'yatul mabi atau melihat barang secara fisik, secara langsung dengan menggunakan mata kepala sendiri. Jual belinya juga jual beli secara langsung, antara pertemuan langsung antara pembeli dengan penjual di dalam majelis akad, sehingga khiyarnya pun juga khiyar majelis. Untuk jual beli yang kedua, jual beli bai'u ainil musyahadah, bai'u syai'in mausufin fil dhimmah, itu adalah jual beli sesuatu yang hanya menunjukkan karakteristiknya, mungkin disebabkan karena faktor antara penjual dengan pembeli itu tidak ada di satu tempat, sehingga pihak penjualnya harus menunjukkan karakteristik dari barang yang akan dibeli atau dari barang yang ditawarkan kepada pihak pembeli. Ini namanya bai'u syai'in mausufin fil dhimmah. Bai'u syai'in mausufin fil dhimmah ini sebenarnya karena faktor pihak pembeli itu tidak bisa melihat langsung terhadap barangnya, makanya kemudian dibutuhkan yang namanya penyebutan mausuf tadi, penyebutan karakteristik dari barang ini tadi. Jadi ini sebenarnya adalah untuk menutupi celah dari tidak bisa dilihatnya secara langsung dari barang yang merupakan akad sempurnanya atau akad idealnya dari jual beli. Ya, ini. Jadi dengan penyebutan karakteristik tersebut. Nah, ini termasuk bai'u syai'in mausufin fil dhimmah, ini juga termasuk nanti bisa digunakan untuk jual belinya orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat barangnya secara langsung dengan menggunakan mata, maka kemudian bisa
bisa dia bisa membayangkan tentang kondisi barang itu dengan jalan meraba, mencicipi ataupun mendengar dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk mendekati bahwasanya apa yang dibeli itu sesuai dengan apa yang dimaui. Nah, untuk baik mausufin fintimah ini, baik syai'in mausufin fintimah ini akadnya biasanya adalah termasuk kelompok akad salam. Dalam kelompok akad salam atau akad jasa pesan biasanya adalah dilakukan dengan jalan menyerahkan salah satu dari harga atau barang kepada pihak yang dituju atau kepada salah satu pihak dari dua pihak yang berakad. Nah ini, jadi menyerahkan salah satu barang ini termasuk rukun wajibnya. Terus kemudian selain itu karena untuk menghindari terjadinya gharar, mengapa kok untuk menghindari terjadinya gharar? Sebab yang namanya bayu syai'in mausufin fintimah ini ada sifat ketidakpastian yang terjadi di antara pihak penjual dan pihak pembeli, termasuk dalam akad salam juga begitu. Sebenarnya juga ada unsur ketidakpastian itu. Nah, untuk menghindari ketidakpastian itu makanya kemudian tadi disyaratkan salah satu harus menyerahkan harga atau barang terlebih dahulu. Nah ini, dan ini nanti akad ini juga dipergunakan untuk bayu ainil ghaibah yang lam yusyahid. Artinya barangnya itu belum ada tapi bisa diadakan, ada potensi untuk mengadakannya. Terus kemudian untuk hal itu, jadi untuk mewujudkan hal itu, maka kemudian salah satu pihak itu harus menyerahkan harganya terlebih dahulu. Misalkan pembeli atau pemesan ini menyerahkan harganya terlebih dahulu kepada pihak yang dipesani atau pihak yang diindeni barat. Ini ya, jadi bisa memetakan barang ini. Nah, karena adanya potensi untuk berlaku gharar, sehingga kemudian khawatir dari pihak penjualnya itu khawatir bahwasanya nanti kalau setelah barang itu ada terus kemudian jangan-jangan nanti terus kemudian nggak jadi dibeli, maka untuk menimbulkan rasa yakin itu kemudian diberlakukan yang namanya penyerahan salah satu barang atau harga di muka. Nih, kalau penyerahannya itu kalau dilakukan terhadap barang terlebih dahulu, maka namanya adalah akadnya termasuk akad utang ya, atau jual beli tempo. Tapi kalau penyerahannya berupa penyerahan harga terlebih dahulu, maka itu yang dinamakan dengan istilah akad salam. Jadi tujuan penyerahan harga tadi itu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gharar, ketidakpastian, sehingga penjualnya itu bimbang, ini mau diadakan betulan apa enggak, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting. Kalau untuk jual beli barang fiktif itu sudah nggak bisa untuk dinalar lagi, bahwa hukumnya adalah fasad. Jadi jual beli barang makdum itu hukumnya adalah fasad. Jual beli barang fiktif itu hukumnya adalah fasad. Sama dengan kayak jual beli cek kosong, jual beli kertas kosong, jual beli sesuatu yang hanya dijadikan sebagai model perantara saja, meskipun itu berupa barang misalkan barang yang remeh-temeh dan sifatnya itu tidak berharga sama sekali, terus kemudian dijadikan sebagai perantara wasilah pertukaran. Ini termasuk barang yang aslinya adalah termasuk barang makdum, dan di dalamnya itu ada tersimpan unsur-unsur yang sifatnya selain majhul, juga gharar, juga ghaben dan lain sebagainya. Makanya hukumnya hal. Termasuk dalam hal ini, kalau di dalam akad-akad online itu ada istilah jual beli barang fiktif. Ada yang fiktif, ada unsur fiktif. Misalkan adalah kita beri label poin atau apapun, kalau dia tidak memiliki underlying aset sehingga tidak bisa ditukarkan dengan barang lain, tidak bisa digunakan untuk jual beli barang lain, maka harta tersebut ada termasuk harta fiktif. Semoga keterangan singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.